Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa dengan saya Sanudin dalam perkuliahan perpajakan. Semoga kita semua terus berada dalam kesehatan yang prima, tanpa suatu keluhan apapun dan terhindar dari COVID-19. Baik, hari ini kita sudah mencapai pertemuan keempat ya, dimana hari ini kita akan membahas pajak penghasilan pasal 21 atau 26. Nah, kita akan jadi tahu apa itu pasal 21 dan bagaimana cara menghitungnya. Jadi harap perhatikan video kali ini seoptimal mungkin agar kita menjadi paham dan bisa berpraktik menghitung PPh pasal 21. Baik, pengertian pasal PPh pasal 21 ini adalah pajak penghasilan sehubungan dengan bisa pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan subjek pajak orang pribadi ya. Jadi subjeknya orang pribadi ini yang dikenakan adalah atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan atau bentuk apapun ya. Jadi yang menjadi objek adalah penghasilan ya. Jadi bagi kita, mungkin di antara kita ada yang belum penghasilan, maka tidak ada kewajiban membayar pajak pasal 21. Ini subjek pajak dalam negeri ini kita bagi dua, ada dalam negeri ini namanya PPh pasal 21, dan untuk di luar negeri adalah PPh pasal 26 ya. Siapa pemotong PPh pasal 21? Pertama, orang pribadi dan badan yang mempekerjakan para pekerja. Yang kedua, cabang, perwakilan atau unit ya, ini yang terkait pembayaran gaji, upah, honorarium, dan lain sebagainya. Ketiga, bisa juga bendahara atau pemegang kas pemerintah. Yang keempat, dana pensiun, yang para pensiunan juga di banknya berhak dipotong, wajib dipotong pajaknya ya. Kemudian orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas ya, ini juga memotong karyawannya. Kemudian keenam, penyelenggara satu kegiatan. Lalu yang bukan pemotong atau tidak boleh memotong pajak 21, pertama, kantor perwakilan negara asing. Para duta besar yang ada di Indonesia ini tidak boleh memotong pasal 21. Yang kedua, organisasi internasional kayak WHO, UNICEF ya, dan sebagainya ini tidak diperkenankan untuk memotong pasal 21. Kemudian yang ketiga, pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Jadi para pembantu ini tidak ada ya pasal 21-nya. Baik, sekarang siapa penerima penghasilan ya? Jelas satu pegawai, karyawan ya, baik tetap maupun tidak tetap. Kemudian penerima uang pesangon ya, termasuk THT, JHT, termasuk para ahli warisnya. Kemudian bukan pegawai ya yang menerima honor tidak teratur ya. Kemudian anggota dewan komisaris pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai. Kemudian mantan pegawai. Kemudian peserta kegiatan baik itu perlombaan, rapat, kemudian kepanitiaan, pendidikan, dan sebagainya juga terkena pasal 21. Tentu ada mekanisme tersendiri ya, masing-masing berbeda. Kemudian ini adalah penghasilan yang dikenakan dan juga yang tidak dikenakan ya. Ada yang kena pajak, ada yang tidak kena pajak.
Apa yang kena? Pertama penghasilan proyek tetap, kemudian penghasilan proyek pensiun, uang pesangon, ya, kemudian penghasilan proyek tidak tetap, imbal kepada bukan pegawai, imbal kepada peserta kegiatan, sampai kepada penarikan yang kontrol pegawai, ya. Ini termasuk natura atau kenikmatan yang diperoleh dari sebuah lembaga atau perusahaan yang terkena wajib pajak PPTINA, ya, atau menggunakan wajib pajak norma perhitungan khusus. Adapun yang tidak kena atau bukan objek pajak, pertama pembayaran manfaat santunan asuransi. Nah, jadi kalau kita mendapatkan klaim asuransi, tidak ada pajak yang harus dibayarkan. Kedua, natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, ya. Ini fasilitas yang diperoleh dari pemerintah tidak kena. Kemudian iuran pensiun pada dana pensiun, zakat itu atau sumbangan tidak kena pajak, ya. Dan beasiswa juga tidak kena pajak. Nah, kita lihat sekarang khusus PPh pasal 26 ini adalah PP yang dikenakan kepada subjek pajak luar negeri, ya. Ini tarifnya adalah 20%, ya, dikalikan dengan penghasilan bruto, kecuali ada perjanjian P3B, ya, antara dua negara, antara Indonesia dengan China, ya. Seandainya Indonesia dengan China ada P3B, ya, perjanjian pengendalian pajak berganda ini, ya, harusnya tarifnya 20%, maka dikarenakan ada P3B, kalau tidak salah tarifnya menjadi 10%, ya. Nah, masing-masing perjanjian ini ada, ya, Indonesia dengan China, Indonesia dengan India, Indonesia dengan Amerika, itu ada semua, ya. Dan ada satu perjanjiannya tertulis, ya. Jadi gitu. Kalau misalnya ada P3B, maka tarifnya bisa berubah menjadi angka yang sepakati dalam perjanjian. Jadi Indonesia dengan China itu hanya 10%, harusnya 20% tarif normal. Misalkan gaji pegawai di Indonesia dari China, subjeknya orang China, maka dikenakan pajak 10%. Umpama dia gaji 10 juta, maka 10 juta dikali 10% adalah 1 juta rupiah. Seperti itu, ya. Kemudian saat terutangnya kapan? Ini oleh penghasilan saat dilakukan pembayaran atau terkait penghasilan. Untuk pemotong, akhir bulan dilakukan pembayaran atau akhir bulan terkait penghasilan. Lanjut adalah bukti potong PPh pasal 21. Nah, apabila kita dipotong pajak oleh satu perusahaan ataupun organisasi, maka berhak mendapatkan yang namanya bukti potong, ya. Di sini untuk pegawai tetap, ini bukti potongnya adalah 1721 A1, ya. Sementara untuk pemerintahan PNS ini 1721 A2, ya. Kemudian ada juga untuk selain pegawai tetap, ini pemerintah yang berkala juga ada, ya. Kemudian dipotong pasal 21 tidak wajib dilakukan dalam SPT, namun dicantumkan, ya, baik itu nomor bukti potongnya maupun rupiahnya. Seperti itu. Selanjutnya adalah mulai kepada cara menghitung pajak PPh 21. Perhatikan baik-baik, ya. Di sini rumusnya adalah PPh 21 kita sama dengan penghasilan kita, semua penghasilannya yang kita terima, baik gaji tetap, gaji pokok maupun tunjangan, makan, transportasi ditambahkan dalam 1 bulan, dikurangi dengan biaya jabatan, kemudian dikurangi dengan PTKP, baru dikali tarif pasal 17, ya. Kita lihat satu-satu. Sekarang biaya jabatan. Biaya jabatan ini adalah diperoleh dari penghasilan dikali 5%, ya. Umpama kalau gaji 10 juta kali 5% 15.000, ya. Itu yang pemotongnya, ya.
Nah, ada maksimalnya 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Apabila perhitungan 5% dari gaji penghasilan itu lebih besar daripada ini, maka yang dipakai adalah angka ini, 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun ya. Kemudian PTKP pendapatan tidak kena pajak ini adalah satu penghasilan WP yang tidak boleh dikenakan pajak oleh pemerintah ya. Ini adalah hak hidup dasar wajib pajak atau masyarakat Indonesia yang tidak boleh disentuh oleh pajak. Adapun misalnya adalah untuk WP yang tidak kawin atau belum kawin itu 54 juta ya. Kalau statusnya K0 kawin tapi belum punya tanggungan atau belum punya anak, 54 juta WP-nya ditambah status menikahnya 4.500.000 ya, jadi sekian. Kemudian untuk K1 kawin punya anak 1 atau tabungan 1 ditambahkan dengan tabungannya 1.500 ya, menjadi 63 juta rupiah. Untuk K2 kawin dengan 2 anak ataupun 2 tabungan ditambah lagi tahunnya 12 nya kali 2 9 juta ya, menjadi 67.500.000 rupiah. Kemudian K3 kawin dengan anak 3 atau tahun 3 ditambahkan tahunnya 3 ya, menjadi 72 juta rupiah. Sementara untuk perempuan ya, wanita ini biasanya walaupun dia statusnya menikah ya, maka statusnya untuk KTP-nya tetap tidak kawin ya, 54 juta rupiah. Jadi untuk wanita yang sudah menikah KTP-nya tetap 54 juta rupiah, namun ketika memiliki tabungan 1 ditambahkan kualitasnya apabila tabungan 2 9 juta dan seterusnya ya. Nah, jadi tanggungan ini adalah bisa jadi dia anak kandung ataupun orang-orang yang tinggal bersama kita di rumah, maka bisa dimasukkan ke dalam tanggungan keluarga ya. Baik, selanjutnya adalah tarif progresifnya ya. Jadi kan dikalikan tarif progresif ya, setelah penghasilan kerja jabatan dikurangi PTKP baru dikalikan tarif pasal 17 nya. Kita lihat kalau aturan lama ini lapisan penghasilan kena pajaknya itu ada 4 lapis ya, sementara yang baru ada 5 lapis ya. Sini kalau yang lama sampai dengan 50 juta rupiah maka tarifnya 5% kalau ber-NPWP. Kalau tidak ber-NPWP 20% lebih tinggi daripada yang ber-NPWP 6% ya. Kemudian lapis kedua 50 sampai 250 juta, tarif yang memiliki NPWP adalah 15%, yang tidak punya NPWP 18%. Lapis ketiga adalah 250 juta sampai dengan 500 juta rupiah, tarif ber-NPWP 25%, sedangkan yang tidak memiliki NPWP 30%. Kemudian di atas 500 juta tarifnya adalah bila memiliki NPWP 30%, tidak 36%. Jadi ini 20% lebih tinggi daripada yang memiliki NPWP. Nah, makanya penting kita memiliki NPWP agar pemotongan pajaknya tidak tinggi ya. Baik, untuk tarif progresif yang terbaru ini sesuai Undang-Undang Harmoni Perpajakan, ini ada 5 lapis, isi sampai dengan 60 juta naik ya. Ini adalah tetap 5% bagi yang memiliki NPWP ya. Kalau yang tidak berarti dikalikan 20% lagi, ditambah 20% ya. Kemudian lapis kedua 60 juta sampai 250 juta itu 15% ya. Kemudian 250 juta sampai 500 juta itu 25%. Kemudian di atas 100 juta sampai dengan 5 miliar
30%. Ini sebetulnya hampir sama dengan yang lama, hanya batas bawahnya 60 juta, kalau yang lama 50 juta. Nah, ditambah dengan lapis step 5-nya di atas 5 miliar adalah 35%. Ini adalah penghasilan netonya ya, setelah tadi dikurangi biaya jabatan, dikurangi PPKP ya. Baik, langsung saja kita kepada contohnya. Ini saya punya contoh 4 contoh dengan kasus yang berbeda-beda ya. Di sini contoh 1, kalau perhitungan normal. Yang kedua, bila ada karyawan baru masuk ya. Ini kadang-kadang masuknya tidak di bulan Januari ya, bisa di tengah tahun, bisa di akhir tahun dan sebagainya. Yang ketiga, contoh bila ada karyawan keluar ya. Yang keempat, pegawai tidak tetap. Nah, 4 ini baiknya kalian kuasai semua ya. Baik, kita langsung saja kepada contoh pertama. Di sini ini catatan masih menggunakan tarif progresif yang lama ya. Sini contoh 1 yang perhitungan normal ya. Artinya normal itu dia masuknya dari Januari awal ya, tahun awal sampai ke Desember. Jadi tidak ada yang aneh-aneh ya. Bapak Robi status kawin dengan 3 orang anak, bekerja dengan setahun penuh dengan gaji bruto 10 juta rupiah sebulan, serta THR 1 bulan yang harus dari bulan Agustus. Ditanyakan berapa pasal 21 setiap bulannya dan berapa pasal 21 bulan Agustus yang ada THR-nya. Nah, tentu ini THR mempengaruhi ya nilai pajak. Baik, langsung saja kita jawab 1A. Ini PP 21 tiap bulan ya, tanpa THR ya. Kita lihat gaji brutonya 10 juta ya ini. Kemudian biaya jabatannya 5% dikali 10 juta, kebetulan 500.000 rupiah. Apabila melebihi 500, maka yang dicantumkan tetap 500.000 rupiah ya. Kemudian kita kurangin menjadi netonya 9.500.000 rupiah. Kemudian kita setahunkan ya, ini kan masih bulanan, kita setahunkan 9.500.000 dikali 12 karena dalam setahun 12 bulan ya, menjadi 114 juta rupiah. Kemudian dikurangi PPKP tadi K3 140 tahun dengan 3 anak atau 3 tahunan, ini lihat kembali ke atas silakan, menjadi 72 juta rupiah. Dikurangi menjadi PKP penghasilan kena pajaknya 42 juta rupiah. Lalu kita kalikan dengan tarif progresif. Kebetulan ini masih di bawah 50 juta rupiah ya, masih masuk lapis pertama, sehingga cukup dikalikan dengan 5% saja. 5% dikali 42 juta rupiah adalah 2.100.000 rupiah. Nah, ini dalam 1 tahun. Apabila menghitung pajak setiap bulannya, tinggal bagi dengan 12 bulan menjadi 175 juta rupiah. Sudah ya. Tadi sudah yang tadi penghasilan dikurangi biaya jabatan dikurangi PPKP dikalikan dengan tarif progresifnya. Gampang. Lalu bagaimana kalau ada THR ya? Kita lihat gaji brutonya sama 10 juta ditambah THR 10 juta menjadi 20 juta rupiah. Kemudian kembali biaya jabatan 5% kali 20 juta kan maksudnya 1 juta ya, maka yang kita masukkan adalah 500.000 rupiah karena ada maksimalnya 500.000 rupiah. Lalu kita kurangi 20 juta kurangi 500.000 rupiah adalah 19.500.000 rupiah. Nah, kita setahunkan ya. Nah, apabila setahunkan, yang disetahunkan hanya gaji pokoknya saja tanpa THR ya. Jadi THR-nya tidak setahunkan. Gajinya setahunkan 9.512 baru ditambah dengan THR 10 juta. Dapatlah 124 juta rupiah. PTKP-nya sama K3 72 juta rupiah, maka menghasilkan PKP atau penghasilan kena pajaknya 52 juta rupiah. Perhatikan ini kena 2 lapisan ya.
Ini bukan berarti karena lebih dari 50 juta maka dikaitkan lapis kedua, tidak ya, tetapi bertahap atau berlapisnya. Sini kita lihat sampai dengan 50 juta maka dia kena pajaknya 5%. Ini asumsi punya TP ya. 50 juta kali 5% adalah 2.500.000 rupiah. Nah sisanya kan 2 juta ya, 52 dikali 50 juta kan 2 juta. Baru yang 2 juta ini adalah kena lapis kedua alias kena 15%. 2 juta dikali 15% adalah 300.000 rupiah. Sehingga kalau kita totalkan pajaknya menjadi 2.800.000 rupiah ya. Nah tadi di awal pajak normalnya 2.100.000 ya, kita lihat pajak normalnya 2.100.000 ya, maka kita kurangi 2.800.000 kurang 2.100.000 menjadi 300.000 rupiah. Ini adalah pajak hanya THR nya saja berarti ya, pajak gaji ada THR-nya. Maka kita tambahkan dengan per bulannya 175.000 rupiah menjadi 875.000 rupiah. Inilah pajak yang dibayarkan di bulan yang ada THR-nya. Bisa dipahami ya? Baik. Ini adalah kondisi normal, artinya karyawan ada di bulan Januari, ada di awal tahun ya. Baik, kita lihat sekarang. Ini contoh kedua itu adalah apabila ada yang masuk di satu bulan ya, baik di Februari, Maret, April maupun sampai dengan seterusnya. Nah, kita lihat sini contohnya. Pak Anwar status lajang mulai bergabung tanggal 1 Juli 2011 dengan gaji 5 juta sebulan, belum ber-NPWP ya. Berapakah kos 21-nya? Langsung saja kita jawab sebelah kanannya. Di sini kita lihat gaji brutonya 5 juta ya ini. Kemudian gaji jabatannya seperti biasa kalikan dengan 5% menjadi 250.000 rupiah. Maka kita kurangi 5 juta kurangi 250.000 rupiah adalah 4.750.000 rupiah. Nah ini disetahunkannya dikalikan dengan 6 bulan karena dia masuk dari 1 Juli ya. Kita hitung dari 1 Juli sampai Desember itu 6 bulan ya. Nah kemudian kita kalikan 4.750.000 rupiah kali 6 adalah 28.500.000 rupiah. Kemudian dikurangi PTKP karena dia masih lajang, PTKP-nya 54 juta rupiah. Maka kalau kita kurangin, ini kurang ya, dikurangin menjadi minus ya, minus. Kalau minus berarti kita 0 saja, artinya dia tidak ada penghasilan kena pajak yang harus dikalikan dengan tarifnya 0, maka TP 21-nya 0, sebulan ini pasti 0. Nah, perhatikan catatannya apabila mulai kerjanya Januari sampai Maret, maka penghasilan netonya sebulan sudah yang 12, setahunnya ke 12 ya. Kalau masuk kerjanya Januari sampai Maret, tetapi kalau masuknya di April sampai dengan Desember, maka berlaku seperti ini ringan bulannya ya, berapa bulan sampai dengan Desember. Baik, ini adalah contoh kasus apabila ada masuk karyawan tidak di Januari atau tidak di tahun awal ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, selanjutnya adalah contoh ketiga. Ini contoh ada karyawan yang keluar ya, keluar di 1 bulan. Bagaimana cara hitung gajinya? Kita lihat ya. Nyonya Ayu status kawin, punya 2 anak, bekerja dengan gaji 5 juta sebulan. Namun berhenti di bulan Juli 2011 atas keinginannya sendiri. Berapakah PPh-nya yang harus dipotong dari Januari sampai dengan Juni ya? Baik, kita lihat. Gaji bruto Nyonya Ayu 5 juta rupiah ya, sama sebulan.
kali 5% biaya jabatannya Rp250.000 menjadi Rp4.750.000. Nah, netonya itu 7 bulan ya, karena dia bekerja sampai 7 bulan. Ini kan sampai Juli ya, berarti dari Januari sampai dengan Juli, berarti 7 bulan kalikan dengan Rp4.750.000 yang menjadi Rp33.250.000. Nah, kemudian cara mensetahunkannya adalah dikali dengan 12 per 7. 12 tahun dikali dengan 7 ya, kali dengan Rp33.250.000 menjadi Rp57 juta. Kemudian kita kurangi PTKP Rp54 juta. Kenapa? Karena tadi saya bilang di awal, wanita walaupun sudah menikah, punya 2 anak, maka PTKP-nya tetap Rp54 juta. Dikarenakan biasanya yang menjadi penanggung atau kepala rumah tangga adalah suaminya ya, bukan istrinya. Tetapi apabila dia memang nyatanya istri tersebut menjadi tulang punggung keluarga, maka boleh PTKP-nya ditambahkan dengan 2 anak tadi ya. Maka ini menjadi PKP-nya Rp3 juta. Nah, kemudian kita kalikan pasal 21-nya Rp3 juta dikali dengan 5%, dan setahunnya dikali dengan 7/12 ya. Dibalikin menjadi Rp87.500. Kalau dalam 1 bulannya maka dibagikan dengan 7, karena dia kerja dengan 7 bulan, menjadi Rp12.500. Baik, saya kasih catatan, kondisi seperti ini kemungkinan lebih bayar ya, karena di awal kita bayar PP21 kan normal ya, normal karena tidak mengetahui atau tidak memperkirakan karun tersebut akan keluar. Perusahaan tidak tahu ya, Januari sampai Juli bayar normal, tiba-tiba di Juli berhenti ya, otomatis pajak yang telah dipotongnya lebih besar, sementara setelah itu dalam 1 tahun lebih kecil, maka ini statusnya lebih bayar ya. Baik, contoh terakhir adalah contoh untuk upah yang tidak tetap ya, atau bisa upah harian, mingguan dan sebagainya. Yang kita lihat ini biasanya para buruh ya yang tidak tetap di perusahaan, bagaimana cara menghitung gajinya. Kita lihat, saudara Suweke status K2, kawin, punya 2 anak atau 2 tanggungan, pegawai tidak tetap pada PT Sinar Arta Top dengan penghasilan Rp1.500.000 sebulan dan dibayar bulanan ya, ini masih bulanan. Berapakah pasal 21-nya jika dia memiliki NPWP nomor sekian? Langsung saja, upah sebulannya adalah Rp1.500.000 ya. Ini. Kemudian PKP-nya karena dia K2 adalah Rp67.500.000 dibagi 12, karena ini hitungannya bulanan ya, menjadi Rp5.625.000. Maka kalau kita kurangi jadi minus alias 0 ya, PKP-nya tidak ada alias 0, maka PKP setahunkan termasuk pasal 21 ini jadi 0 semua ya. Seperti itu. Mudah-mudahan kalian semua bisa menghitung dan mempraktikkannya serta memahami esensi dari pajak penghasilan pasal 21 dan 26 ini. Kurang lebih mohon maaf ya, semoga bermanfaat. Apabila masih ada pertanyaan silakan ditanyakan di WA ataupun di forum diskusi di MyBase. Kita juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.